Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, bangsa pilihan dalam bimbingan Musa meninggalkan tanah perbudakan Mesir menuju tanah terjanji, tetapi mereka mengeluh, mereka bahkan marah oleh karena mereka kelaparan di tengah jalan. Apa yang mereka lakukan adalah mereka memberontak kepada Musa. "Lebih baik kami mati di Mesir daripada mengikuti engkau tetapi mati dalam perjalanan." Mereka tidak menyadari sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, tetapi mereka mengandalkan hidup atas kekuatan sendiri dan atas kekuatan duniawi. Oleh karena itu, kasih Allah tetap dinyatakan kepada mereka. Di waktu malam, Tuhan menurunkan hujan mana yang memberi mereka kenyang, yang menghapus lapar dan dahaga mereka, dan dimampukan untuk meneruskan perjalanan menuju tanah terjanji. Bapak saudara sekalian, dalam Yesus Kristus, Dia memberikan dirinya sendiri sebagai roti yang turun dari surga, yang menguatkan, yang memampukan kita semua dalam menapaki perjalanan menuju kepada kesatuan dengan Allah Bapa. Kalau dipikir seberapa kenyang kita makan, tetapi
seberapa besar manfaat guna yang kita terima. Ketika kita makan nasi, 3-4 jam kemudian lapar lagi. Ketika kita menyambut Tuhan Yesus Kristus menjadi daya kekuatan setiap hari. Dan kekuatan itu tidak hanya menguatkan secara fisik tetapi menuntun pula langkah kita untuk menuju kepada kesejatian hidup. Oleh karena itu, ketika orang-orang mencari Yesus, Yesus pun bertanya, "Kalian karena makan roti dan kenyang maka mencari aku, tetapi bukan karena melihat mukjizat, bukan melihat kuasa Allah." Dan kita, saudara sekalian, diajak untuk sampai pada mengerti, menangkap, dan mengimani dengan percaya karya Allah bagi kehidupan kita. Hari ini ada 3 saudara kita yang akan diterima dalam kesatuan gereja Katolik. Mereka dengan semangatnya untuk semakin diperkenankan dekat dengan Tuhan, bahkan bersatu dengan menyambut sakramen Maha Kudus. Menggerakkan kita semua pula kesediaan kita untuk terlibat aktif dalam menyambut sakramen Maha Kudus, dalam mengambil bagian perayaan Ekaristi. Karena disitulah kita semua menimba kekuatan, menimba semangat, dan menimba daya hidup iman kita yang mendorong, yang memancarkan hati kita kepada perjalanan mengikuti Yesus Kristus. Dan ada 5 anak akan dibaptiskan, yang bagi mereka tidak hanya cukup mendapat makanan sehari-hari, tetapi juga makanan rohani, yang dari awal mereka dituntun, diarahkan supaya semakin berkembang fisiknya juga semakin berkembang hatinya. Untuk itu ibu bapak saudara sekalian, marilah kita berdoa supaya kita semua semakin dikuatkan oleh daya ilahi, karena kita mengambil bagian dalam Ekaristi, menyambut roti kudus yang turun dari surga. Demikian juga bagi saudara-saudara kita, bagi anak-anak kita yang dari waktu ke waktu belajar semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Sekarang kita memasuki liturgi pembaptisan anak-anak.